Menghadapi masa-masa yang sekarang tentunya banyak tantangan globalisasi yang harus kita tempuh, di mana para pelajar sekarang harus lebih masif dan progresif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal. Maka orientasi kami, visi misi kami ke depan selama 2 tahun ke depan ini adalah bagaimana menciptakan IPPN yang lebih orientatif guna terciptanya citra pelajar putri di Kabupaten Tegal yang lebih masif dan progresif. Maraknya aksi pembulian ataupun perundungan di kalangan pelajar tentu menjadi keresahan kami sendiri, apalagi kami juga di mana kita hadir untuk para pelajar putri di Kabupaten Tegal khususnya. Jangan lupa hadir di pelantikan IPPNU Kabupaten Tegal agar tahu nih bukunya seperti apa. Kemudian terkait launching buku, alhamdulillah ini juga salah satu kebanggaan bagi kami, salah satu dari kader pelajar putri Kabupaten Tegal IPPNU. Dia berhasil untuk menciptakan sebuah buku, menulis sebuah buku karangan yang mana isinya sangat relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kita di IPPNU Kabupaten Tegal ataupun di pelajar putri khususnya dan di masyarakat umum. Terkait apa, nanti ditunggu saja. Selamat atas pelantikan Rekanita Evi sebagai Ketua IPPNU Kabupaten Tegal. Apa visi dan misi utama yang ingin Rekanita capai selama masa jabatan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidi Novitasari, PC IPPNU Kabupaten Tegal, masa bakti 2023-2025. Menghadapi masa-masa yang sekarang tentunya banyak tantangan globalisasi yang harus kita tempuh, di mana para pelajar sekarang harus lebih masif dan progresif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal. Maka orientasi kami, visi misi kami ke depan selama 2 tahun ke depan ini adalah bagaimana menciptakan IPPN yang lebih orientatif guna terciptanya citra pelajar putri di Kabupaten Tegal yang lebih masif dan progresif. Dan juga kami punya tagline di periode ini adalah 4B for IPPNU, yang mana itu dijadikan tema pelantikan besok. Bagaimana peran kami sebagai pelajar putri itu secara pemikiran, secara inner beauty atau kecantikan dalam, kemudian tingkah laku, attitude, dan juga keberanian menjadikan kami IPPNU itu lebih dinamis dan lebih progresif untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga peran kami di masyarakat ataupun bahkan sampai dengan ranah ranting itu terasa oleh para pelajar putri di kalangan kami. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana Rekanita Evi berencana untuk menggerakkan dan memotivasi anggota IPPN Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan organisasi selama jabatan? Baik, satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwasanya di sistem kaderisasi IPPN itu ada satu hal yang perlu kita upayakan di setiap jenjang kaderisasi dan periodenya, yaitu adalah treatment kader, yang mana itu menjadi tantangan kita dari periode-periode sebelumnya. Bahkan kuantitas IPPNU di Kabupaten Tegal mungkin sudah sangat banyak, tapi kualitas yang mau berdaya, kemudian yang mau menciptakan daya, kemudian mau berdistribusi untuk IPPNU itu yang masih kurang. Maka dari itu, memotivasi IPPNU sampai dengan kalangan ranting itu adalah tanggung jawab kita sebagai pimpinan cabang. Bukan hanya koordinasi sampai dengan ranah PAC, kemudian ranting diserahkan kepada PAC, tidak. Tapi bagaimana kita hadir untuk ranting, yang mana ranting itu pasti merindukan kehadiran kami pimpinan cabang di ranting masing-masing. Itu yang perlu kita tingkatkan per hari ini selama 2 tahun ke depan. Terima kasih. Apa peran dan kontribusi yang diharapkan dari IPPNU Kabupaten Tegal dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial, misalnya yang akhir-akhir ini dengan maraknya bullying serta perundungan? Apa pendapat dari Mbak Evi? Baik, maraknya aksi
aksi pembulian ataupun perundungan di kalangan pelajar tentu menjadi keresahan kami sendiri, apalagi kami juga di mana kita hadir untuk para pelajar putri di Kabupaten Tegal khususnya. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari tadi kaderisasinya, kaderisasi di mana di ranah ranting itu yang menjadi fokus kita. Bagaimana mengelola tadi behavior kita, tingkah laku, adat dan istiadat, kemudian budaya dan juga attitude kami ya sebagai pelajar putri itu yang perlu ditingkatkan. Pemahaman dasar mengenai etika bergaul, mengenai pembelajaran di usia dini dan lain sebagainya itu yang perlu kita galakan bersama. Jangan sampai karena kita lengah hanya fokus pada program-program kaderisasi ataupun program-program yang hanya untuk brandingnya kita, tapi kita lupa bahwasanya kita bertanggung jawab atas akhlakul karimah kita, apalagi kita sebagai organisasi keagamaan, bukan hanya sebagai organisasi pelajar maupun masyarakat semata. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Rekanita berencana untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, mungkin dengan instansi pemerintahan dalam mendukung program-program IPPNU Kabupaten Tegal? Baik, itu menjadi goals kita juga di periode ini, bahwasannya pengenalan IPPNU di kalangan instansi pemerintah, lembaga, dan juga kedaerahan menurut kami sendiri itu masih sangat kurang dari periode lalu. Kenapa? Karena bagaimana kita audiensi, kemudian MOU dengan pihak-pihak yang seharusnya bisa saling memberikan feedback yang menguntungkan kayak gitu. Artinya ketika kita mampu melakukan MOU ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak instansi pemerintah, maka kita akan lebih berdaya untuk di IPPNU. Karena supporting dari pemerintah, kemudian apa-apa yang kita butuhkan semuanya ada sebenarnya di lingkungan masyarakat kita sendiri. Tinggal bagaimana kita mampu berkoordinasi dan melakukan kolaborasi juga komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Maka fokus kita di periode ini adalah bagaimana kita melakukan MOU berdasarkan tujuan-tujuan yang sudah kita anggarkan bersama, kemudian yang sudah kita akan capai bersama kayak gitu. Kemudian nantinya melalui litbang, lembaga litbang, yaitu lembaga penelitian untuk masyarakat kayak gitu. Nah itu nanti di situ fungsinya IPPNU kayak gitu. Bagaimana contoh adalah peran kita MOU terhadap ngapunten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana kita hadir untuk menciptakan komisariat di sekolah negeri misalnya kayak gitu. Itu yang perlu kita capai dan itu salah satu goals kecil kita. Tapi kalau misalkan kita tidak konsisten dengan nilai-nilai yang ada di IPPNU pun tidak akan berjalan dengan semestinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk tanggal 5 tanggal 10 besok ya? 8. Tanggal 8 ya. Itu kegiatannya apa aja sih Kak? Dengar-dengar juga ada launching batik sama buku ya? Baik. Launching buku juga ya? Ya. Oke, baik, untuk kegiatan pelantikan sendiri kami insya Allah besok akan dilaksanakan di Gedung Korpri Kabupaten Tegal tanggal 8 Oktober jam 9 kita mulai. Betul sekali, kita akan ada beberapa launching. Yang pertama itu relaunching batik. Kenapa kok relaunching batik? Karena batik IPPNU Kabupaten Tegal adalah identitas khusus dari IPNU dan IPPNU Kabupaten Tegal. Nah, di periode kemarin itu memang penjualan batik ataupun usaha batik dari IPNU dan IPPNU Kabupaten Tegal itu kurang. Makanya banyak sekali kader-kader di PAC maupun di ranting itu mengeluhkan hal tersebut. Yang menjadi keresahan adalah mereka saja butuh identitas kabupaten, kok kita yang menciptakan identitas itu kurang bergerak untuk memproduksi ataupun untuk menjual batik itu. Makanya nanti di periode ini akan digalakan kembali untuk relaunching dan penjualan batik IPNU dan IPPNU Kabupaten Tegal. Kemudian terkait launching buku, alhamdulillah ini juga salah satu kebanggaan bagi kami, salah satu dari kader pelajar putri Kabupaten Tegal IPPNU. Dia berhasil untuk menciptakan sebuah buku, menulis sebuah buku karangan ya, yang mana isinya sangat relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kita di IPPNU Kabupaten Tegal ataupun di pelajar putri khususnya dan di masyarakat umum. Terkait apa nanti ditunggu saja
Jangan lupa hadir di pelantikan IPPNU Kabupaten Tegal agar tahu nih bukunya seperti apa, kemudian konsepnya, kemudian isi dan kebermanfaatannya. Kemudian ada satu lagi launching, sebenarnya ini adalah produk salah satu dari IPPNU Kabupaten Tegal juga yang akan menjadi identitas khusus dari IPPNU Kabupaten Tegal. Apa produknya? Berkaitan dengan bagaimana wajah tadi beauty, membangun inner beauty, membangun kecantikan dari para IPPNU di Kabupaten Tegal. Berkaitan dengan apa yang dipakai IPPNU pastinya, tapi juga insya Allah produknya itu akan pasti disukai dan diminati oleh para pelajar putri, khususnya ya para pelajar putri yang muslimah seperti kita. Mungkin itu cukup.